Leo, hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira orang yang seperti apa, atau orang dengan karakter yang bagaimana ya, atau dengan latar belakang yang seperti apa yang akan bertemu dengan kalian para zodiak Leo dalam beberapa hari ke depan. Namun sebelumnya di sini saya juga mau mengingatkan dulu ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini nanti bisa benar ataupun bisa salah, atau bisa resonate dengan zodiak kalian atau enggak ya, atau bisa juga kebolak-balik. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Dan di sini saya juga mau mengingatkan dulu ya guys, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar saat saya upload video yang baru, kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Jadi jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, baik itu di Android kalian ataupun di iPhone kalian, agar saat saya upload video yang baru, kalian langsung mendapatkan notifikasi ya guys, di handphone kalian masing-masing. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk melihat ya, kira-kira siapa sih, atau orang dengan latar belakang yang seperti apa yang akan bertemu atau mencari kalian. Oke, bila aku lihat di sini sepertinya orang yang akan menghampiri kalian ya adalah orang yang penuh dengan masalah ya guys di hidupnya. Namun sepertinya dia di sini bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi, baik itu di pekerjaan dia ataupun di kisah asmaranya ya, seperti itu. Namun bila dilihat di sini, walaupun dia itu banyak masalah di hidupnya ya, dia itu banyak sekali penderitaan yang dia alami, namun dia di sini bisa untuk menyelesaikan masalahnya itu step by step gitu ya guys. Jadi dia itu adalah orang yang gimana ya, orang yang cekatan gitu ya. Dia itu adalah orang yang penuh dengan ide, sehingga walaupun dia ini banyak masalah, namun dia pun bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Ya bisa aja di sini walaupun dia ini adalah seperti tulang punggung keluarga, atau mungkin dia ini punya anak banyak ya, atau dia itu punya tanggungan yang besar. Namun bila dilihat di sini, dia adalah orang yang bertanggung jawab ya, dan dia bisa menyelesaikan semua itu sehingga semuanya itu beres ya. Ya nggak ada yang terbengkalai ya. Dan orang ini adalah orang yang sangat berpendirian kuat ya. Jadi apabila dia itu mempunyai sebuah prinsip, maka di sini pun dia akan menjalankannya dan dia tidak akan keluar dari prinsipnya tersebut ya guys. Sehingga itulah yang membuat dia itu bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hadir di hidupnya, walaupun dia di sini menderita, ataupun dia di sini tersiksa ya, atau nggak nyaman dengan kondisi yang dia hadapi, atau dengan suasana kerja yang dia rasakan sekarang. Namun dia di sini pun juga nggak merasa tertekan ya. Dia menjalaninya dengan enjoy, dia menjalaninya dengan santai, dan dia menjalani semuanya dengan suasana yang bahagia ya. Jadi orang ini tuh selalu orang ini tuh selalu tersenyum. Orang ini nggak pernah menunjukkan kesedihannya di depan kalian, walaupun beban hidup yang dia pikul ya itu sangatlah besar ya guys. Mungkin kalau dia cerita-cerita ke kalian, atau dia berbincang-bincang dengan kalian ya, dia itu mungkin ingin membuka usaha, ataupun dia itu ingin berbisnis ya, atau wirausaha. Namun sepertinya dia di sini tidak punya tempat, atau dia itu nggak punya modal ya. Jadi lingkungannya itu nggak mendukung ya guys. Mungkin dia ingin usaha A, namun lingkungannya ini nggak mendukung dia untuk melakukan usaha tersebut. Ya mungkin saja tempatnya dia itu terlalu padat penduduk seperti itu ya, sehingga dia pun nggak bisa untuk melakukan usaha di situ, atau lain-lain ya. Intinya dia ingin melakukan usaha, namun dia tidak bisa karena situasi ataupun kondisi itu tidak mendukung dia saat ini. Namun sepertinya si orang ini mempunyai sebuah komitmen ya, atau dia itu mempunyai sebuah tujuan hidup, sehingga dia sekarang itu bekerja mati-matian, dia bekerja keras ya, nggak kenal waktu ya, seperti itu, demi suatu tujuan guys ya. Bisa aja suatu saat
cita-cita dia untuk membuka usaha sendiri, atau dia itu ingin kemana ya, atau dia itu ingin melakukan apa, itu bisa terwujud karena si orang ini adalah orang yang pekerja keras ya. Jadi kalau dia punya suatu tujuan ya, maka tujuan itu akan dia kejar sampai dia dapat, walaupun memang perjalanannya itu sangat-sangat menyakitkan ya guys, seperti itu. Dan apabila ini menyangkut tentang mantan kalian atau orang-orang yang pernah hadir di masa lalu kalian, atau dia pernah menyukai kalian ya, sepertinya dia di sini menghubungi kalian karena mungkin dia di sini banyak masalah ya guys. Atau bisa saja masalah yang dia hadapi sekarang ini sangatlah besar, atau dia itu harus banting tulang ya untuk menghidupi keluarganya, seperti itu. Atau bisa saja di sini setelah dia putus dari kalian, dia malah gimana ya, malah nggak bahagia ya guys. Atau bisa aja di sini kehidupan dia itu berubah saat dia itu meninggalkan kamu. Ya bisa aja dengan kamu hidupnya itu enak ya, kamu itu bisa mendukung karir dia, kamu bisa mendukung semuanya. Namun setelah dia itu memilih meninggalkan kamu, di sini malah dia itu tertekan. Dia itu mau melangkah nggak bisa, dia mau gini gitu juga nggak bisa ya, karena dia harus membahagiakan orang lain, seperti itu. Sehingga bisa saja di sini dia ingin apa, dia ingin ini itu ya, jadi nggak keturutan ya guys. Karena dia harus mengorbankan sesuatu demi membahagiakan orang lain dulu ya. Jadi nggak seperti saat dia itu pacaran dengan kamu, atau nggak seperti saat dia itu menjalin hubungan dengan kamu ya. Jadi dia itu bisa bebas untuk melakukan segalanya. Namun sepertinya di sini, di saat dia itu sudah jadi mantan kamu, dia lepas dari kamu ya, justru di sini dia malah nggak bisa ngapa-ngapain ya guys, seperti itu ya. Sehingga dia di sini pun mau melangkah juga susah, mau ngapa-ngapain juga susah. Ya sepertinya di sini pasangannya juga nggak mendukung dia, atau bagaimana kan kita juga nggak tahu ya, seperti itu guys. Oke, kita akan mencoba untuk melihat orang yang kedua ya, kira-kira orang seperti apa, atau orang dengan latar belakang yang bagaimana yang akan bertemu dengan kamu para zodiak Leo dalam beberapa hari ke depan. Oke. Bila aku lihat di sini, sepertinya orang ini tidak mudah terpengaruh ya oleh hal-hal yang negatif, atau hal-hal yang bisa merusak hubungan kalian ya, sebagai teman atau sahabat, atau bisa juga sebagai kekasih ataupun sebagai teman dekat ya, seperti itu guys. Ya mungkin bisa aja ada orang itu yang gini ya, dia itu mencoba untuk menjelek-jelekkan kamu, atau mungkin dia itu mencoba untuk mengomongkan kamu di belakang ya. Dan si orang ini sepertinya dia tetap teguh dengan pendiriannya ya. Jadi dia itu tidak mudah terpengaruh ya guys oleh omongan-omongan orang yang negatif ya, yang dia katakan ke kamu, sehingga orang ini akan menghubungi kamu dan dia akan menanyakan, kira-kira apa sih yang terjadi sama kamu, bener nggak sih yang orang bilang itu ya. Jadi dia di sini tuh ingin memastikan sendiri ya guys, dan dia tidak langsung percaya saat orang lain itu bilang sesuatu yang buruk tentang kamu. Jadi sepertinya orang ini akan memberanikan diri ya untuk memastikan sendiri ke kamu guys, untuk tanya ya, kira-kira bener nggak sih orang-orang itu, atau bener nggak sih apa yang dikatakan orang-orang ya, atau berita-berita miring yang dia dengar tentang kamu ya. Sehingga dia pun memberanikan diri untuk menanyakan langsung ke kamu ya guys, karena dia ini juga sangat penasaran. Karena apabila dia penasaran, dia akan terus menanyakan itu ya, seperti itu. Ya bagus sih, karena dia itu nggak mudah percaya dengan orang ya. Apa yang dikatakan orang tentang kamu, dia pun juga nggak percaya di sini. Sehingga dia pun memastikan sendiri, langsung bertanya sendiri ke kamu. Dan kamu pun bisa menyambutnya dengan baik ya guys, agar di sini pun dia juga tahu mana yang benar, mana yang salah ya, atau siapa yang harus didukung. Ya bisa aja mungkin kamu kemarin habis tengkar dengan orang, atau kamu itu habis ada masalah dengan siapa gitu ya, dan orang ini nggak ada di kejadian tersebut, sehingga orang ini akhirnya dia memilih untuk bertanya sendiri ke kamu ya, atau memastikan kira-kira gimana sih versinya ya, atau versi dari dia seperti ini, dan dia ingin tahu versi
versi dari kamu ya, seperti itu guys. Ya mungkin di sini dia itu menyempatkan waktu, ataupun dia itu menyisihkan waktu dia hanya demi bertemu dengan kamu ya. Karena sepertinya ini adalah masalah yang penting, sehingga dia pun juga harus bisa meluangkan waktunya ya guys. Mungkin bisa aja dia di sini izin kerja atau izin nggak masuk kerja ya, hanya untuk menemui kamu, dan dia ingin membereskan ya, atau dia itu ingin mencari informasi dari kamu guys. Atau bisa saja orang ini adalah orang yang pernah membuat salah kepada kamu ya, sehingga dia pun adalah orang yang fair ya. Kalau dia salah, dia akan datang ke kamu dan dia akan minta maaf ke kamu. Sehingga bila dilihat di sini pun dia juga akan datang ke kamu ya guys. Mungkin dia akan meminta maaf, atau dia itu akan menjelaskan persoalannya bagaimana ya. Sehingga di sini pun kamu juga harus bisa menerima dia ya. Karena sepertinya di sini dia itu datang ya dengan niat yang baik, dia dengan niat yang tulus ya. Kalau dia salah memang dia ingin meminta maaf, kalau dia benar di sini dia akan menjelaskan apa yang menurut dia benar ya, atau duduk persoalannya bagaimana, seperti itu guys. Sehingga kalian pun di sini juga jangan ragu, jangan khawatir juga ya, karena dia di sini datang juga dengan ketulusan hati, sehingga kalian pun harus bisa menerimanya, dan kalian pun juga harus mendengarkan apa yang dia sampaikan ya, seperti itu. Dan kalian nanti juga bisa kok sharing-sharing dengan dia ya, kalau versi dia seperti ini, kalau versi kamu seperti itu, sehingga nanti kan bisa ketemu suatu penyelesaian ya guys, apabila kalian itu mempunyai masalah yang kemarin sempat membuat kamu dan orang ini agak sedikit crash ya. Sehingga nanti pun kamu bisa menjelaskannya dengan baik-baik, kamu bisa bicara dari hati ke hati, agar sebuah solusi itu bisa ditemukan ya, atau kalian itu bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari sesuatu yang selama ini mungkin kalian pertanyakan, seperti itu. Oke, kita akan mencoba untuk melihat orang yang ketiga ya, kira-kira orang seperti apa, atau orang dengan latar belakang yang bagaimana yang akan bertemu dengan kamu para zodiak Leo dalam beberapa hari ke depan. Oke. Bila dilihat di sini, orang yang akan bertemu dengan kamu adalah orang yang sudah berubah ya guys. Ya bisa aja kalau ini menyangkut tentang mantan kamu, mungkin dia dulu sifatnya seperti ini, namun ternyata begitu dia datang, dia menghubungi kamu, sifatnya sangat berbeda ya. Dia bisa aja mungkin dia dulu sifatnya itu nggak mau minta maaf, ataupun dia itu gengsian juga bisa ya, atau bisa aja dulu dia itu kasar omongannya, gimana ya, nggak enak gitu ya guys, sengak atau gimana gitu ya. Namun sepertinya di sini ada sebuah perubahan yang datang ke dia, sehingga kamu pun jadi bisa menerimanya ya. Ya mungkin dia dulu pernah membuat hati kamu terluka ya, atau membuat kamu itu sedih ya, seperti itu. Sehingga sepertinya dia di sini datang dengan membawa suatu misi ya, yaitu mungkin dia akan minta maaf ke kamu, seperti itu ya. Ya bisa aja mungkin di sini gengsinya dia udah luntur ya, atau dia itu sudah menyadari kesalahannya, apa yang dia lakukan itu memang salah, sehingga dia mau tidak mau ya, atau dia itu sudah memikirkannya dengan matang, dia itu harus minta maaf ke kamu guys, dan mengesampingkan semua egonya ya, atau sifat-sifatnya yang gengsian tersebut, sehingga nanti dia itu akan memberanikan diri untuk minta maaf ke kamu langsung, atau mungkin dia itu menghubungi kamu dulu ya lewat handphone kamu atau chatting, seperti itu. Sehingga mungkin dia nanti akan janjian ya dengan kamu dan ingin menemui kamu secepatnya. Ya gimana lagi ya guys, semua orang itu juga harus tahu letak kesalahannya di mana ya. Dia itu harus mampu untuk introspeksi diri. Kalau memang salah ya harus minta maaf, kalau memang benar ya harus bisa memaafkan yang salah ya, seperti itu. Karena ya namanya manusia juga nggak luput dari salah ya. Dan orang yang punya salah pun juga ya ada baiknya nggak gengsi ya untuk meminta maaf, atau mungkin untuk menyadari kesalahannya tersebut. Dan sepertinya di sini nanti akan ada sebuah pilihan ya, di saat dia itu
meminta maaf. Ya mungkin di sini bagi kalian yang dulu pernah menjalani kisah asmara dengan orang ini ya, mungkin kamu di sini akan ditawari untuk rujuk ya, atau untuk balikan, atau ya bisa jadi jadian lagi ya, seperti itu. Ya seumpama kalian itu masih pacaran, mungkin pacar kamu ini ya dulu dia itu berbuat suatu kesalahan yang besar, atau dia itu meninggalkan kamu, namun di sini dia memberanikan diri untuk mendatangi kamu, menghubungi kamu untuk meminta maaf, dan mungkin dia di sini akan memberikan lagi sebuah pilihan ya ke kamu. Kira-kira kamu itu mau nggak nerima dia lagi, atau kamu itu mau nggak untuk memperbaiki hubungan kalian yang kemarin sempat retak ya, seperti itu guys. Untuk itu semua pilihan ada di kamu ya para zodiak Leo. Kira-kira kamu itu mau menerima permintaan maaf orang ini atau enggak ya, atau kamu itu mau menjalin hubungan lagi dengan orang ini atau tidak. Itu adalah pilihan kamu masing-masing, karena kamulah yang tahu masalahnya di mana dan bagaimana cara memutuskannya, seperti itu. Baik, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan ke kalian semua para zodiak Leo. Semoga bermanfaat. Namun sebelumnya di sini saya juga mau disclaimer sekali lagi ya guys, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, atau bisa resonate dengan zodiak kalian atau enggak, atau bisa juga kebolak-balik. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Baik, terima kasih. Tolong dukung terus channel ini ya guys, agar bisa semakin berkembang untuk kedepannya dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar saat saya upload video yang baru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa and see you.